welcome back to my YouTube channel Happily Knitting. Yeay. Oke, tidak seperti biasanya. Di sini aku tidak buat video tutorial merajut menggunakan pengait atau crochet, tapi di sini aku akan bahas mengenai knitting atau merajut menggunakan jarum rajut. Oke, jadi di sini aku akan mulai bahas mengenai knitting. Aku akan upload pembahasan knitting sekali seminggu, aku akan usahain. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar apa lagi, silahkan komen di bawah. Nanti aku akan usahain buat video pembahasannya. Oke, jadi di video pertama di sini aku akan bahas mengenai alat dan bahan. Oke, jadi alat utamanya itu ada satu di sini, namanya jarum rajut, tapi ada dua jenis. Satu yang tanpa tali penghubung, satunya lagi ada tali penghubung. Bedanya ada di proyeknya. Biasanya kalau misalkan yang tanpa tali penghubung kita gunakan untuk proyek-proyek kecil, contohnya shawl ataupun topi rajut. Nah, kalau shawlnya itu juga yang lebarnya itu kecil, tidak terlalu besar. Oke, nah jadi kalau misalkan yang ada circular needle-nya ini kita gunakan untuk proyek-proyek besar. Itu contohnya cardigan, sweater, shawl yang ukurannya lebih besar ataupun selimut seperti itu. Nah, di sini juga yang circular needle yang ada tali penghubungnya ini ada jenisnya. Jadi ukuran dari tali penghubungnya ini ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi semakin besar proyek kita, semakin panjang juga circular needle yang kita butuhkan, seperti itu. Nah, di sini ada dia terbuat dari beberapa bahan. Nah, ini kan dari kayu, ada dari plastik seperti ini, ada juga dari besi seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan mau mulai belajar knitting, saran aku pemula belinya yang bahan kayu. Karena bahan besi sama bahan plastik biasanya lebih licin. Dulu aku pertama-tama belajar menggunakan langsung belinya yang bahan besi, tapi jadinya agak lebih susah karena pas kita belajar dia terlalu licin, jadinya aku beli lagi yang bahan kayu. Tapi ini tergantung masing-masing mana yang lebih nyaman. Ini saran aku aja. Jadi untuk bahannya, di sini bahannya biasanya karena knitting itu untuk wearable atau yang biasanya kita pakai, misalkan cardigan, sweater, topi, ataupun langsung selimut dan shawl. Itu kan untuk kita pakai. Jadi biasanya kita pakai yang katun, apapun jenisnya yang penting katun. Nah, kalau ini kan katun susu atau milk cotton, katun Bali juga boleh, yang penting katun. Katun bambu juga boleh. Yang biasanya sih yang kita pakai itu katun. Oke, jadi alat dan bahannya ini aja. Untuk bahan-bahan tambahan seperti penanda, jarum sulam, itu bahan-bahan biasa aja. Jadi alat dan bahan utamanya ada circular needle atau needle yang biasa dan benang rajut. Oke, jadi pembahasannya sampai di sini aja dulu. Pembahasan pertama untuk alat dan bahan sampai di sini aja dulu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, tinggal komen di bawah. Nanti aku akan usahain buat video pembahasannya. Untuk selanjutnya kita akan mulai belajar mengenai cara merajut menggunakan jarum rajut atau knitting. Oke, terima kasih. Bye-bye.